Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan Recording in kita bertemu progress. lagi dalam diskusi dosen mingguan untuk pertemuan ketiga. Dan langsung saja kami serahkan kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dengan hormat Ibu Dr. Endang Cahyaningsih, Kemkom, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ati. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tikubang Semarang, Bapak Dr. Edi Winarno. Kemudian juga seluruh pejabat struktural Universitas Tikubang Semarang dan seluruh dosen Bapak Ibu, dosen Universitas Tikubang Semarang, salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertemu kembali dan bergabung kembali bersama kami dalam pertemuan yang ketiga untuk diskusi dosen mingguan pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk Bapak Ibu, khususnya pada FEB dan di dosen-dosen di Universitas Tikubang Semarang, Sivitas Akademika Universitas Tikubang Semarang mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. M.G. Kentris Indarti yang pada hari ini sudah menyelesaikan ujian promosinya pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan peminatan akuntansi pada hari ini di gedung KWU FEB Tembalang Universitas Diponegoro. Selamat kepada Bu Kentris yang sudah hari ini menyelesaikan acaranya dengan sukses. Kembali pada hari ini Bapak Ibu, hari ini kita menginjak pada pertemuan kita yang ketiga. Narasumber yang hadir pada hari ini adalah Bapak Jati Sasongko Wibowo, Eskom MCS. Beliau ini sedang kuliah S3 di UKSW Salatiga. Dan hari ini beliau akan men-share ilmunya bagaimana untuk pengelolaan referensi, khususnya untuk ini adalah untuk yang Mendeley Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita bagi. Yang Mendeley ada sendiri, kemudian juga yang EndNote ada sendiri. Dan untuk pertemuan yang ketiga ini, kita mulai dengan untuk pengelolaan referensi dengan menggunakan Mendeley. Selamat siang Pak Jati. Pak Jati sudah hadir di sini? Selamat siang Ibu. Oh, Pak Jati sudah siap ya Pak Jati? Insya Allah. Pak Jati, untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Jati dan juga Bapak Ibu, waktu kita nanti adalah 1 jam dan jika Bapak Ibu akan bertanya langsung silahkan kepada Pak Jati. Begitu ya Pak Jati? Monggo silahkan. Kita mulai saja untuk acara hari ini. Terima kasih waktunya Bu Endang. Izin share Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat atau belum? Terlihatnya email, Pak. Terlihatnya admin keuangan ganti Januari 2023. Sama. Lah, sampun sudah Pak, sampun. Ya, saya hari ini mencoba untuk sharing yang terkait dengan Mendeley. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah biasa menggunakan Mendeley karena sekarang saat ini kan publikasi itu kan salah satu yang utama untuk salah satu kinerja di dosen. Nah, Mendeley ini salah satu tool yang digunakan untuk memanage atau memanajemen referensi yang digunakan ketika akan publikasi. Sebenarnya masih banyak yang senior-senior yang lebih mumpuni sebenarnya daripada saya. Saya hanya mencoba untuk
sharing aja. Yang saat ini saya juga berusaha untuk membuat publikasi yang berkaitan dengan studi. Gitu. Apa itu mendeley? Kalau secara definisinya mungkin ada beberapa sebentar saya set untuk itu. Jadi mendeley itu memang secara umum digunakan untuk manajemen referensi, khususnya digunakan untuk publikasi. Tapi sebenarnya ada beberapa kelebihan-kelebihan yang lain yang digunakan di Mendeley ini, yaitu bisa juga digunakan untuk kolaborasi, di mana masing-masing peneliti atau penulis itu juga bisa berinteraksi secara langsung menggunakan Mendeley. Kemudian bisa juga untuk membuat jaringan di dalam Mendeley, dalam arti membuat kolaborasi untuk publikasi. Mungkin kalau secara slide mungkin kurang menarik, mungkin nanti langsung praktek di dalam penggunaannya. Hanya saya mungkin sedikit untuk bahas teori sedikit. Jadi Mendeley itu memang tool untuk referensi dan sifatnya gratis. Hanya saja beberapa memang membutuhkan kuota. Jadi kadang kuotanya ada terbatas ketika kita membutuhkan banyak referensi yang mungkin ratusan, mungkin hingga ribuan, itu kadang kita dibatasi sehingga kita perlu memanage kuota yang ada di Mendeley. Walaupun toolnya gratis, tapi kuotanya masih dibatasi. Kemudian untuk sistem operasi yang bisa digunakan, jadi menggunakan Windows itu bisa juga, menggunakan Mac juga bisa, kemudian Linux juga bisa juga. Kemudian browser, yaitu misalkan Chrome atau IE atau Edge yang sekarang atau Firefox, itu juga semuanya sudah support dengan Mendeley ini. Nah, tiga kunci utama yang ada di Mendeley ini, yang pertama referensi manager. Jadi kita biasanya ini yang utama, yang di sisi yang kiri atas ini. Jadi kita biasanya mengumpulkan referensi yang sangat banyak, kemudian kita mencoba untuk memanage-nya, jadi mengelompokkan atau koleksi untuk kebutuhan kita untuk publikasinya. Ini yang utamanya biasanya yang kita sering gunakan. Nah, ada kebutuhan yang lain, yang ada fitur lain yang ada di Mendeley, yaitu yang di sisi kanan atas ini untuk riset dashboard dan grup. Jadi kalau misalkan saya kemudian dengan beberapa teman yang lain ingin menulis bersamaan, kemudian menggunakan referensi yang sama juga, nah itu bisa membuat grup tersendiri, sehingga penggunaan resource di referensi ini juga lebih lebih hemat, karena biasanya kalau referensi yang Q1 atau Q2 itu kan kadang biayanya mahal, sehingga dengan menggunakan jaringan, menggunakan grup ini kita bisa sharing secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yang jarang sekali juga digunakan yaitu riset data atau menggunakan API. API ini berarti biasanya menggunakan aplikasi, tapi dihubungkan dengan Mendeley. Poin utama yaitu untuk referensi manager, jadi untuk mengelola referensi. Kalau kita belum punya Mendeley, biasanya kita harus install dulu. Yang harus diinstal, kita harus download, dengan sebelumnya kita harus mendaftar. Setelah mendaftar di websitenya Mendeley ini, maka kita bisa mengunduh
versi desktop dari Mendeley. Jadi Mendeley itu ada yang versi web atau langsung ke internet, ada juga yang menggunakan desktop yang basisnya Windows atau Linux atau Mac. Nah, setelah kita unduh ini, kemudian kita mencoba install. Nah, mungkin dari beberapa slide saya coba untuk praktekkan. Ini saya matikan dulu. Nah, kalau kita belum punya akun, ya berarti kita harus create akun terlebih dahulu. Di sini kita kalau create akun, berarti kita harus mendaftar ke websitenya Mendeley. Nah, kalau saya sudah mempunyai 2 akun di Mendeley, yang satu email menggunakan Gmail, yang satu menggunakan Edu. Nah, kita mencoba untuk masuk ke akun saya menggunakan Edu. Nah, tampilan di web bentuknya seperti ini. Untuk Mendeley-nya. Kemudian kalau kita ingin download, maka download ini ada di Reference Manager. Jadi nanti ada kebutuhan, ada Reference Manager, ada Web Importer, sama Citation Plugin ini yang kita gunakan. Nah, kalau kita belum punya yang desktop, maka ini versi webnya seperti ini. Kemudian kalau versi desktopnya, kita masuk ke Reference Manager. Nah, kita bisa download ini. Download Mendeley Reference Manager versi desktopnya, kemudian kita install. Nah, setelah kita install ini, maka yang versi desktop bentuknya seperti ini. Ini versi desktopnya. Jadi ada perbedaan yang signifikan, ya. Yang web bentuknya seperti ini, sedangkan yang desktop bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang desktop, maka kita juga perlu masukkan user yang sudah kita daftarkan tadi. Jadi Mendeley ini satu akun, tetapi bisa digunakan di banyak aplikasi atau banyak device. Sehingga kalau kita pindah-pindah device, kita pakai mobile, kita pakai laptop, atau di beberapa laptop, itu juga semuanya tetap sinkron dari data yang sudah kita masukkan. Nah, ini tampilan dari versi desktop. Sedangkan versi webnya seperti ini. Nah, versi web ini sinkron dengan yang ada di desktop. Jadi apa yang kita lakukan di desktop itu juga nyambung ke yang di versi web. Yang kita lakukan di web itu juga akan nyambung di desktop. Jadi kita familiarnya yang mana, itu kembali lagi ke masing-masing individu. Tapi umumnya dua-duanya akan digunakan, ya, secara bersamaan biasanya akan selalu digunakan. Bentuk tampilannya akan seperti ini, ya, bentuk tampilan dari Mendeley. Di sini ada dibagi jadi 2 bagian. Kalau yang versi lama itu 3 bagian. Jadi di sini ada menu-menunya. Kalau kita ingin menambahkan referensi, ya, kita bisa menambahkan menggunakan add new ini.
Jadi add new ini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu kalau kita sudah punya dokumen PDF referensi yang kita pakai, itu kita bisa ngambil dari komputer. Nah, biasanya kalau dokumen-dokumen PDF yang sudah kita download secara mandiri, artinya tidak melalui Mendeley, itu biasanya kita harus mengunggah satu-satu ke Mendeley ini. Ya, bisa menggunakan pilihan folder atau langsung drag and drop. Jadi kalau kita satu folder itu sudah punya misalkan 10-20 file, itu bisa langsung drag and drop masuk ke Mendeley ini. Kemudian kita juga bisa memasukkan secara manual. Ya, secara manual. Mungkin kita satu persatu kita coba. Kalau dari komputer ini, kita bisa memilih misalkan kita pilih salah satu referensi, ini otomatis akan diunggah. Akan diunggah, sehingga akan masuk ke sini. Jadi yang paling atas ini yang barusan kita masukkan. Atau kita masukkan secara manual. Kalau saran saya pribadi, dan saya pribadi pun jarang menggunakan yang manual. Jadi hindari yang hal yang manual, karena semuanya akan diketik. Ya, kadang ketikan kita juga mengalami salah ketik gitu. Jadi kita coba untuk menghindari ini. Jadi kalau dengan manual ini kita bisa mengetahui kalau ada DOI-nya, berarti kita masukkan DOI-nya. Kalau kita punya hak CVID-nya, ya kita masukkan hak CVID-nya dan seterusnya. Otomatis nanti akan datanya itu akan tampil sendiri dan kita bisa melengkapinya secara manual di sini. Jadi kita melengkapi dari tahunnya, terbitnya kapan, halamannya ini kita isi dengan manual. Nah, kita mencoba untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan import. Nah, jadi kalau kita punya daftar referensi yang bentuknya sudah ada bentuk BIP atau bentuk XML atau bentuk RIS, maka kita bisa memasukkan melalui import ini. Nah, BIP, XML, RIS ini dari mana ya? Asalnya juga bisa jadi dari Mendeley. Jadi kalau kita misalkan kita pilih semuanya, ini kita bisa ekspor. Nah, jadi bentuk XML, kita BIP, RIS ini biasanya kita ekspor dari referensi yang kita punya ini kita ekspor sehingga bentuknya bisa XML, bisa RIS atau BIP di aplikasi atau mungkin satu publikasi itu kita kelompokkan sendiri, aplikasi yang lain kita kelompokkan sendiri, maka kita bisa mempunyai beberapa file-file ekspor dari referensi ini sehingga kita nanti ketika punya file-file ekspor ini kita tinggal import. Nah, kemudian di menu di halaman desktop ini itu ada all reference. Jadi all reference ini semua referensi yang kita masukkan ke Mendeley itu semuanya akan terlihat di all reference ini. Kemudian yang barusan kita masukkan, nah ini juga akan terlihat. Sehingga dari menu-menu ini kita sudah bisa memilah yang all reference itu berarti semuanya sudah dimasukkan, ya, apapun tahunnya dan sebagainya semuanya dimasukkan. Kemudian yang recently edit ini yang baru-baru yang kita masukkan. Kemudian yang ada recently read, artinya referensi-referensi yang sudah pernah kita buka, ya minimal kita buka PDF-nya. Jadi versi PDF-nya sudah kita pernah buka, maka
akan masuk ke sini. Kan kadang kita punya misalkan 100 referensi, kemudian kita lupa mana yang sudah kebaca atau mana yang belum, maka bisa di menu yang referensi rate ini kita bisa mengetahui, oh ini referensi yang sudah pernah kita baca. Kemudian favorit ini yang mempunyai bintang. Jadi kalau bintang-bintang ini kita anggap misalkan ini favorit dalam arti mungkin untuk satu publikasi itu yang jadi pegangan utama itu biasanya kita jadikan favorit, maka kita bisa menggunakan bintang-bintang ini. Nah, bintang-bintang ini akan masuk ke favorit. Kemudian untuk My Publication, jadi menu di My Publication ini publikasi yang punya kita sendiri atau nama yang ada namanya kita. Ini juga kita bisa masukkan di My Publication. Kemudian apabila ada yang dihapus, maka akan ada di menu trash. Jadi di sampah ini akan bisa jadi kita misalkan punya 100 referensi artikel, kemudian yang kita pakai ternyata cuma 25, misalnya yang 75 tidak kita gunakan. Yang itu bisa kita hapus atau kita memang kita tidak kita gunakan, kita masukkan ke folder yang lain atau kita hapus. Ini menu-menu utama yang ada di Mendeley Desktop. Nah, kemudian fitur yang lain, ini ada warna, ada tanda hijau kecil, icon hijau kecil sama tidak ada hijaunya. Yang ada icon-icon hijau ini artinya referensi ini belum pernah kita baca. Ya, belum pernah kita baca. Jadi warna hijau ini ada, berarti ini belum. Ketika ini icon hijaunya ini hilang, berarti ini yang sudah pernah kita baca. Jadi ada icon hijau sama yang tidak ada icon hijaunya, ini menandakan bahwa ini sudah pernah dibaca atau belum pernah dibaca. Kemudian yang bintang ini menandakan ini favorit dan tidak favorit. Nah, biasanya favorit yang seperti saya katakan tadi, yaitu bahwa oh ini publikasi ini atau referensi ini yang utama untuk publikasi yang akan berikutnya, itu akan menjadi kita berikan tanda favorit dengan bintang. Kemudian kita bisa juga melakukan cek ini untuk memilih salah satu atau beberapa referensi. Kemudian dari yang kita cek ini ada menu tambahan di bawah ini, ada organize. Jadi apakah referensi yang kita cek ini kita masukkan ke collection atau kita masukkan ke group. Nanti kita bahas collection-nya sama grupnya. Jadi untuk memilih ini kita bisa pilih salah satu atau beberapa, kemudian kita bisa mengorganis dari artikel yang tadi kita cek. Ya. Jadi misalkan ada 1 atau ada 3, gitu. Kemudian mau kita masukkan ke dalam satu folder. Kalau saya pribadi biasanya ketika satu publikasi itu membutuhkan beberapa artikel, biasanya saya bikin folder tersendiri. Jadi misalkan publikasi A, maka saya berikan folder A. Dan itu artikelnya dimasukkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Sehingga satu artikel itu bisa mempunyai satu folder. Kalau kita punya 5 artikel, istilahnya 5, rencananya kita mau ada 5 artikel yang mau publikasi, ya berarti kita punya 5 folder. Sehingga untuk memudahkan seleksi dari kebutuhan referensi yang digunakan di publikasi kita. Cek di sini juga ada menandakan bahwa masuk kategori favorit atau tidak favorit. Jadi bisa jadi ketika kita sudah mengumpulkan referensi, kemudian sudah digunakan untuk publikasi dan ternyata sudah publish, ya,
Berarti kita sudah tidak kita gunakan lagi referensi-referensi itu, maka kita bisa unfavoritkan. Nah, kemudian cek ini juga bisa kita ekspor. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dari referensi yang kita pilih ini kita bisa ekspor ke bentuk BIP, bentuk XML, atau bentuk TRIS. BibTeX ini bibliografi LaTeX. Kemudian XML ini menggunakan ENODE. Kalau tadi Bu Inang nanti akan ada materi ENODE sendiri, ya bisa juga. Jadi ini kita ekspor dalam XML, nanti dari kita buka ENODE, kemudian kita tinggal import. Kemudian kita juga bisa XML untuk Microsoft Word. Jadi kalau kita selama ini publikasi menuliskan dalam Word, maka kita referensi yang kita ekspor ini bisa kita masukkan ke dalam MS Word. Nah, begitu juga dengan Research Information System dan tipe filenya RIS ini juga sama. Jadi formatnya ada XML, ada BIP maupun RIS. Kemudian menu di desktop ada author, ada tahun, ada title, ada source, kemudian tanggal dimasukkan, kemudian ada filenya. Artinya kalau ini ada file di sini, kalau ini 0000, kemudian ada yang hijau ini artinya bahwa referensi ini ada PDF-nya. Di file ini ada PDF. Jadi belum tentu referensi yang kita masukkan ini sudah ada PDF-nya. Ya, belum tentu, karena kalau kita melihat ini berarti file-file yang saya masukkan di sini hampir semuanya belum ada PDF-nya. Jadi saya hanya memasukkan referensinya saja. Nah, yang sudah ada PDF-nya yang ada poin ada ikon hijaunya ini. Nah, kemudian kalau ada tanda seperti ini, maka ini ada file PDF-nya. Nah, jadi PDF-nya sudah tersedia karena tadi saya unggah, jadi saya sudah download dulu, kemudian saya unggah ke sini ke Mendeley, sehingga bentuk tampilannya berbeda. Jadi ini tersedia file PDF-nya. Nah, kenapa di sini belum ada filenya padahal kita sudah memasukkan referensinya. Jadi referensi itu hanya untuk metadata, untuk mendata, khususnya metadata referensi yang kita butuhkan. Jadi dari title atau dari topik, dari tema publikasi yang akan kita bikin atau kita buat, kita sudah memasukkan referensinya terlebih dahulu ke dalam Mendeley. Kalaupun kemudian kita ingin membaca, ya berarti kita nanti mencoba untuk mencari PDF-nya. Mencari PDF-nya. Nah, di sini kelihatan ada author, ada tahunnya, kemudian ada title-nya, ada source-nya, kemudian tanggal kita unggah. Jadi ini tanggal unggah ke sini, sedangkan tahun di sini tahun referensinya, tahun artikelnya publish. Sedangkan file di sini file yang sudah tersedia PDF-nya atau belum tersedia PDF. Belum tersedia dalam arti di Mendeley kita ini belum tersedia. Tapi di luar sana bisa jadi memang sudah tersedia PDF-nya. Hanya saja kadang ada yang open access, ada yang berbayar. Nah, biasanya kalau kita memasukkan ke sini kemudian ada berbayar, maka kita tetap nggak bisa mendapatkan PDF-nya kalau itu berbayar. Walaupun kita sudah memasukkan referensi, tapi kemudian PDF yang akan kita unduh itu berbayar, maka tidak bisa masuk ke Mendeley. Tapi kalau itu open access, kalau kita punya linknya, maka kita bisa mengunduh untuk dimasukkan ke Mendeley. Nah, contoh yang sudah ada PDF-nya bentuknya akan seperti ini.
bentuknya seperti ini. Jadi judulnya, penulisnya, kemudian abstraknya dan sebagainya di metadata dari artikel itu semuanya sudah terekam di dalam Mendeley. Nah, kalau kita masukkan secara manual tadi, berarti yang kita masukkannya ini tadi. Jadi kalau kita tadi add new manual, ya berarti kita memasukkan ini. Judul, penulisnya, publisher-nya, kemudian abstraknya apa, ya kita masukkan satu persatu secara manual. Nah, kalau kita masukkan menggunakan Mendeley ini, secara otomatis Mendeley akan melengkapi dari data-data yang kosong. Nah, kelemahan yang lain, kalau kita punya file PDF, ya, jadi contoh tadi ini yang saya unggah, terkadang kita punya PDF tapi isinya ini berantakan. Dalam arti bisa jadi judulnya sama artikelnya itu bisa jadi berbeda, penulisnya sama artikelnya juga berbeda. Nah, bisa seperti itu, dan saya juga mengalami beberapa kali kalau kita punya file sendiri dan ngupload secara mandiri, ngunduh secara mandiri. Jadi harapannya bahwa kalau bisa semuanya otomatis menggunakan tool Mendeley sehingga data-data metadata ini sama antara data metadata yang ada di informasi artikel sama artikelnya itu isinya sama. Karena ada beberapa yang saya misalkan mengunduh secara mandiri, tidak menggunakan tool, gitu. Maka ketika kita unggah ke Mendeley itu judul bisa berbeda, penulis bisa berbeda, publisher bisa berbeda, abstrak bisa berbeda. Jadi metadatanya berbeda. Orang tahu pasti kenapa bisa metadata dari suatu PDF yang kita unduh itu ketika kita masukkan ke Mendeley itu metadatanya bisa berbeda. Nah, kalau berbeda bagaimana ya? Satu persatu kita manual kita perbaiki. Jadi seperti halnya kalau kita memasukkan secara manual tadi. Jadi judulnya ya kita perbaiki sesuai dengan artikel, penulisnya juga kita harus perbaiki. Jadi semuanya harus kita sesuaikan, metadatanya ini kita sesuaikan dengan isi dari artikel yang kita unggah. Jadi semuanya di sini sudah metadata ini sudah lengkap. Biasanya kalau itu kita ambilkan dari Mendeley, itu biasanya metadatanya sudah dilengkapi oleh Mendeley untuk ditampilkan di dalam infonya ini. Nah, kemudian ada collection. Di menu ini ada collection. Collection ini seperti tekan tadi bahwa kalau saya mau bikin aplikasi dengan temanya PWA misalkan, ya, progressive web application, maka referensi-referensi yang terkait dengan PWA ini saya masukkan dalam satu folder. Kalau kemudian saya mau bikin artikel lagi atau mau publikasi lagi kemudian dengan tema yang berbeda, maka kita juga bisa memasukkan ke sini, membuat folder lagi. Jadi satu artikel yang mau kita publikasi, kita bikinkan satu folder sehingga kita bisa lebih fokus untuk mengelola referensi yang kita gunakan. Ini misalkan di sini kita juga menggunakan folder yang lain, ya kita tinggal ketikkan saja. Misalkan topiknya tentang data mining misalnya. Ya, maka referensi-referensi yang kaitannya dengan data mining yang akan kita publikasikan referensinya, maka kita masukkan dalam satu folder. Jadi menu-menu di sini sangat mudah digunakan.
Nah, kemudian ada grup. Ya, kalau grup ini biasanya digunakan untuk kolaborasi. Jadi seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita biasanya kurang memperhatikan yang grup ini karena kita juga jarang berkolaborasi dengan penulis-penulis yang lain untuk sharing artikel referensinya kita. Di sini grup nanti kita bahas tersendiri karena memang dibutuhkan beberapa akun untuk bisa akses di grup ini. Nah, menu yang lain atau di fitur yang lain, kalau all referensi ini semuanya tersedia. Sehingga kalau kita masukkan ke folder data mining atau ke PWA, maka di referensi ini nggak hilang, tetap ada. Jadi collection ini hanya untuk memudahkan kita untuk memanage referensi yang akan kita gunakan untuk mendukung di artikel yang mau kita buat, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa ketika kita punya PDF, ya, PDF-nya ini sudah tersedia, maka kita juga bisa membaca secara langsung di sini. Nah, isinya apa? Kita juga langsung bisa mengakses PDF-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan istilahnya memberikan tanda. Jadi misalkan aja kita kalau ingin memberikan tanda, oh ini yang mau saya edit misalkan, nah, kita bisa menambahkan tanda-tanda seperti ini untuk mengingatkan kita bahwa oh ini artikel yang mau saya rubah atau saya ganti atau saya citasi atau saya adopsi dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita bisa melakukan memberikan tanda bahwa artikel-artikel yang kita referensi ini juga bisa kita tambahkan catatan tersendiri yang tahu mungkin ya kita sendiri jadi catatan. Kemudian kita juga bisa memberikan note ya, di artikel ini, misalkan di dalam, jadi artikel yang mau kita, misalkan yang file favorit, ya, biasanya akan kita tambahkan, ya. Mau kita edit seperti itu. Nah, ini dari artikel yang ada di Mendeley ini kita juga bisa memberikan catatan bagi kita sendiri, ya. Jadi untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, kalau kemudian untuk kolaborasi, ya, maka dengan kolaborasi ini juga bisa digunakan. Cuma nanti kita coba untuk contoh untuk kolaborasi ini. Kemudian di sini ada info, ada annotation, ada penjelasan. Jadi apa yang saya lakukan di sini ada terangannya. Jadi kalau misalkan dalam satu artikel ini, kalau PDF ini misalkan memang mau kita rubah, mau kita edit, kita bisa tambahkan komen-komen kita sendiri untuk kebutuhan kita. Tapi kalau untuk kolaborasi, maka masing-masing orang kita bisa memberikan komen-komen di sini, ya seperti halnya kalau kita mereview dari mahasiswa, kita bisa memberikan komen-komen. Nah, kalau kita kolaborasi, maka masing-masing orang kita bisa memberikan komen di tiap-tiap paragraf atau baris atau kata di artikel ini. Kemudian warnanya juga kita bisa rubah warnanya di sini sehingga masing-masing orang nanti juga bisa memberikan warna yang berbeda. Ini salah satu fitur tambahan bukan fitur tambahan, fitur yang ada di
mendelay yang kadang kita tidak gunakan. Kemudian kita juga bisa memberikan catatan yang lain, di mana kita masukkan di sini ada abstrak yang kaitannya PWA, kita bisa tuliskan. Jadi selain ada notation, di sini kita bisa memberikan catatan-catatan yang terkait dengan artikel yang kita gunakan untuk referensi. Kemudian untuk pencarian, ya saya kira pencarian bisa berdasarkan title, bisa berdasarkan author, bisa berdasarkan source-nya dan sebagainya. Jadi saya kira mudah kalau untuk hal seperti ini. Kemudian kita juga bisa memfilter. Ya, kalau misalkan di sini ada beberapa nama yang sama dengan publikasi yang berbeda, misalnya di sini ada Haber-S. Haber-S ini dia punya beberapa artikel yang kita gunakan untuk referensi, ya kita bisa filter berdasarkan autornya. Jadi kadang kan kita menggunakan referensi dengan penulis yang sama, tapi artikelnya banyak yang kita gunakan, ya kita bisa memfilter melalui fitur ini dengan berdasarkan autornya. Berikutnya di Mendeley desktop ini ada tool ini yang sering kita gunakan, yaitu install Mendeley Web Importer. Kemudian yang kedua, install Mendeley Site untuk Microsoft Word. Kemudian yang ketiga, mencari artikel secara online. Jadi kalau desktop tadi, kita menambahkan melalui komputer, jadi file PDF sudah kita punyai, kemudian kita unggah ke Mendeley desktop, atau kita membuat secara manual, atau kita import dari referensi yang sudah kita punyai sebelumnya. Jadi dari ekspor referensi yang sebelumnya, kemudian kita import kembali. Nah, kemudian di sini tool ini kita bisa menambahkan melalui online. Yang pertama kita mencoba untuk install Mendeley Web Importer. Nah, Web Importer ini kita mencoba untuk mendapatkan referensi melalui web menggunakan Web Importer. Ini untuk Chrome, biasanya bentuknya extension di Chrome. Nah, bentuknya akan seperti ini, kemudian kita hanya tambahkan di Chrome. Kalau ini kan sudah saya tambahkan, sehingga kalau sudah ada maka saya remove gitu, kalau tidak dibutuhkan gitu. Karena masih dibutuhkan maka tidak perlu di remove, karena ini bentuknya extension, dari setiap saat, setiap waktu kita bisa gunakan, bisa kita aktifkan ataupun kita bisa nonaktifkan. Nah, bentuknya jadinya akan seperti ini. Jadi kalau kita punya extension di Chrome, mungkin ini extension, beberapa extension saya, ada Adblock, kemudian Grammarly, Billboard dan sebagainya. Nah, yang Mendeley ini kalau kita nonaktifkan bentuknya seperti ini. Ya, tinggal aktifkan atau kita nonaktifkan. Kalau kita aktifkan ya berarti kita nyalakan untuk bisa kita gunakan ketika kita browsing, kemudian kita mendapatkan artikel, kemudian akan kita masukkan ke dalam referensi.
penggunaannya kita tinggal klik aja. Jadi kalau kita kita mempunyai satu situs misalkan jadi kalau misalnya kita bermain-main di browsing untuk mencari jurnal-jurnal, ya. Jadi kita tidak harus mencari di Mendeley, tapi kita mencari di jurnal-jurnal yang bebas seperti ini. Bebas dalam arti bukan yang KW tapi yang bagus gitu ya. Ya, kemudian kita bisa memilih artikel yang mau kita, kadang kalau kita browsing kadang kita tidak fokus untuk mencari jurnal gitu ya, tapi kita baru membaca-baca saja, kemudian kita kadang ketemu suatu artikel yang kita anggap bagus. Nah, sehingga ini akan, misalkan kita anggap, oh ini suatu artikel yang bagus ini, misalkan kita ingin masukkan ke Mendeley kita, maka kita bisa menggunakan ini, web importer ini. Jadi kita nggak harus khusus masuk ke webnya Mendeley untuk mencari artikel, tapi ketika kita browsing-browsing di internet, ya, sambil baca-baca yang lain dan sebagainya, maka kalau kita menemukan suatu artikel yang kita anggap bagus dan kita ingin memasukkan ke referensi kita, maka kita tinggal klik aja ini, ya, klik web importer ini, maka akan dari tampilannya, misalkan ini jurnal sains robotik, maka referensi yang ditampilkan di layar ini itu akan ditampilkan di web importer ini. Mungkin aksesnya yang kurang, ya, harusnya sudah bisa langsung tampil untuk jadi kalau di sini ada beberapa artikel, maka dia pun juga akan memberikan tampilan di web importernya ini untuk tampilan yang bisa kita masukkan ke Mendeley kita. Ini sudah masuk ke Mendeley, tapi untuk tampilannya kok belum bisa ini. Nah, kemudian cara yang lain, mungkin kita sambil nunggu ya, mungkin ini aksesnya. Nah, cara yang lain, kita khusus masuk ke Mendeley Set. Jadi kalau di desktop tadi, di sini ada tool web importer sama set for artikel online. Jadi yang ketiga ini, kalau kita klik masuknya ke Mendeley Set. Kita bisa mencari artikel yang kaitannya dengan topik kita atau judul kita atau tema artikel yang mau kita bikin. Di sini akan kelihatan. Di sini ada add to library ini, berarti kita belum mempunyai referensi ini di dalam Mendeley kita. Kalau kita klik saja ini satu, kita klik aja, maka otomatis dia sudah masuk ke dalam daftar referensi di Mendeley kita. Jadi hanya dengan add to library aja ini daftar referensi ini sudah
masuk ke sini. Tapi ini masih kelihatan, masih proses. Ini juga masih proses. Ya. Kalau sudah masuk, maka di sini akan kelihatan begini bentuk. Jadi yang belum masuk ini bentuknya seperti ini. Ya. Ada tanda plusnya, itu library. Kalau kita sudah punya referensinya di Mendeley kita, maka tampilannya bentuknya seperti ini. Jadi ada view in library. Nah, kita cek di desktopnya kita ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam Mendeley kita ini. Jadi dengan hanya kita mencari di versi web ini, kita cari sesuai dengan topik, tema yang kita butuhkan. Kemudian kalau ketemu, kita masukkan dulu ya sebelum kita dapatkan PDF-nya. Yang penting library-nya kita, referensinya kita miliki dulu. Gitu. Jadi dengan hanya add to library, otomatis sudah masuk ke sini. Ini versi web. Nah, kemudian kalau menu yang lain di dalam pencarian lewat web ini yang ada yang paling relevan, kemudian ini yang paling baru. Nah, kalau yang paling baru maka ini tahun-tahunnya juga baru. Jadi kita kata kuncinya Mendeley, ini referensi-referensi yang paling baru. Nah, kalau ingin kita tambahkan ya kita tambahkan di sini add to library, misalkan seperti ini prosesnya cepat ini. Sehingga kalau kelihatan di sini otomatis langsung masuk ke recently edit. Jadi sangat cepat untuk prosesnya kita mencari artikel melalui Mendeley. Nah, mungkin ada suatu artikel yang kita cari di web yang web reputasi misalnya. Bisa jadi di Mendeley ini ada, bisa jadi tidak. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, kenapa seperti itu? Memang di dalam Mendeley ini kan tidak semua artikel di seluruh publisher itu dimasukkan ke Mendeley di database-nya Mendeley ini, tetapi yang mungkin yang memang punya kerjasama dengan Mendeley, sehingga publisher-publisher yang punya kerjasama dengan Mendeley, maka artikel-artikel bisa kita cari lewat Mendeley. Tapi bisa jadi publisher-publisher yang tidak bekerja sama dengan Mendeley ini, maka kalau kita mencari di Mendeley itu tidak ketemu. Tapi kalau kita cari di publisher-nya ada, tapi kok di Mendeley kok nggak ada, misalnya seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi karena memang tidak ada kerjasama antara publisher dengan Mendeley ini. Jadi semuanya juga ada kebutuhan ekonomi ya, antara masing-masing publisher maupun yang membangun sistem maupun yang pengindeks. Jadi ada, kalau kita mencari di Mendeley ada yang paling relevan. Ini biasanya yang paling relevan ini bisa dilihat dari jumlahnya pembaca. Kemudian kalau yang first version ini yang kaitannya dengan yang paling baru. Kemudian yang paling banyak disitasi. Nah, ini bisa jadi yang ini berarti bagus karena banyak yang mensitasi, misalnya seperti itu, kita bisa tambahkan di library. Kemudian ada juga yang related. Jadi misalkan ini yang artikel yang baru sudah kita masukkan ke library,
kemudian kita cari related-nya yang lain. Jadi artikel-artikel yang punya relasi dengan artikel yang sudah kita masukkan di dalam library. Nah, ini artikel-artikel yang punya related dengan artikel ini. Jadi ini yang paling atas ini, yang paling baru yang sudah saya masukkan ke library. Kemudian saya mencari yang artikel yang punya relasi atau punya related dengan artikel ini. Ya, bisa jadi biasanya suatu publikasi ini kan saling terkait ya antara referensi satu dengan referensi yang lain, maka kita bisa tambahkan di sini. Dengan related, oh ternyata memang ini ada relasinya, maka kita bisa tambahkan. Dengan bentuk ini, related ini atau view in library ini berarti ini juga sudah saya masukkan. Yang ini belum saya masukkan. Kalau kita pandang ini memang ada relasi yang kuat, ya kita bisa tambahkan. Jadi ini fitur yang ada di Mendeley yang mungkin sangat membantu kita ketika kita mencoba untuk mencari referensi dan dalam arti mengumpulkan referensi yang kita butuhkan untuk membuat artikel. Jadi ada yang paling relevan, ada yang paling baru, ada yang paling banyak disitasi. Kemudian kalau kita sudah masukkan ke library, kita bisa mencari artikel related-nya dari artikel yang sudah kita masukkan ke library. Jadi sangat membantu ketika kita membuat artikel, kemudian kita mengumpulkannya sangat membantu sekali. Kalau biasanya kita ada tahun, kemudian tipe dokumennya ini saya kira sudah sangat biasa. Saya kira ini juga, Bapak Ibu semuanya juga sudah biasa menggunakan. Ada juga yang di sini ada view PDF. Biasanya kalau ada view PDF ini bentuknya open access. Ya, sedangkan yang tidak ada view PDF-nya ini biasanya yang berbayar. Nah, kalau berbayar, baru kita masukkan ke library, ya kita tidak bisa mendapatkan PDF-nya selama kita tidak berlangganan. Tapi kalau itu open access, maka biasanya sudah ada view PDF-nya, sehingga kalau kita masukkan ke library misalkan, ini kita bisa tambahkan PDF-nya dengan get PDF. Jadi ini yang barusan kita masukkan, dan kita pastikan bahwa di versi webnya ini ada PDF-nya, kita tambahkan di library, maka otomatis sudah masuk ke Mendeley kita. Kemudian kita tambahkan dengan get PDF, maka file PDF-nya sudah masuk ke dalam Mendeley kita ini. Tinggal kita baca artikelnya. Jadi sangat-sangat dimudahkan kalau kita menggunakan Mendeley ini. Kemudian tadi yang web importer belum kelihatan ya. Ini kok saya coba. Saya coba refresh. Sewu Pak Jati. Nggih. Ini
Sudah 1 jam, barangkali teman-teman ada yang menanyakan, sehingga kita bisa diskusi. Monggo teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang menanyakan pada Pak Jati tadi sudah menerangkan banyak sekali. Ini kalau langsung praktek sebetulnya enak sekali ya Pak Jati ya. Ya, sambil mencoba menerapkan yang disampaikan oleh Pak Jati ini sebenarnya kalau langsung kita ngadepi jurnal kemudian sambil mencari mensitasi itu kan lebih enak Pak Jati ini. Enggak, Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanyakan ini. Nah, mungkin langsung praktek saja, Bu. Mungkin yang terakhir ini yang ini enak ini Pak Jati. Kalau kita langsung yang praktek terakhir ngadepin yang gampang. Yang terakhir yang install mendelik ke Microsoft Word ini yang paling banyak digunakan oleh Bapak Ibu semuanya ketika membangun artikel. Jadi dengan menu yang ada di sini, install mendelik ke Microsoft Word, maka kita tinggal diklik aja Get It Now, maka otomatis mendelay yang ada di web ini akan terinstall ke Microsoft Word. Nah, ini saya open aja. Otomatis mendelaynya akan terinstall ke Word. Ditandai dengan simbol mendelay set ini. Nah, kemudian kita mencoba untuk masuk ke library kita. Jadi antara di Word, di web, di desktop itu semuanya nyambung jadi satu. Jadi kita hanya dengan mengakses satu mendelay saja itu kita sudah mempunyai referensi yang bisa diakses di manapun aplikasi yang kita gunakan. Ini mungkin agak beda dengan versi yang Microsoft Word yang lain. Ini saya menggunakan Word 365. Kalau yang versi Word 2016, 2019 atau sebelumnya 2010, biasanya masuk di referensi ini ada setnya ini. Ya, di sini ada mendelay setnya di sini. Tapi kalau yang 365 masuknya ke setnya ini, jadi ada perbedaan tampilan. Nah, kalau kita membutuhkan satu referensi yang akan kita masukkan ke dalam Word, ya tinggal kita pilih saja salah satu atau salah dua dari referensi ini, kemudian kita insert. Belum bisa ini. Bisa close. Kita coba ulangi. Jadi referensi yang sudah kita masukkan di desktop maupun yang sudah kita cari di internet tadi, ini bisa kita akses melalui Microsoft Word ini. Kalau kita butuh suatu artikel kemudian kita sitasi, maka tinggal kita masukkan sitasinya. Misalkan kita ingin artikel tertentu dengan kata kunci tertentu, maka kita juga bisa memasukkan pencarian ini. Ini untuk referensinya, jadi misalkan aja saya mau, mungkin ini saya hapus terlebih dahulu.
Misalkan saya ingin sitasi, saya menuliskan suatu ini, saya ambil 2 referensi misalnya. Otomatis masuk ke sini, kita tinggal tambahkan artikel yang lain. Ini kita sudah masukkan citasinya. Kemudian kalau kita ingin formatnya, maka formatnya ada di tab yang berikutnya. Maka ini defaultnya apa, kita bisa IEEE, uncover, atau yang lain. Kita tinggal update aja nih, sehingga jadi dengan memilih format stylenya, kita tinggal update, maka otomatis berubah. Nah, kemudian untuk bibliografinya ada di tab berikutnya. Di sini ada insert bibliografi. Otomatis bibliografinya akan masuk ke sini. Jadi kita tanpa mengetik, tanpa kita harus mengedit, tanpa kita harus melakukan format tertentu dengan manual, maka dengan Mendeley ini semuanya otomatis. Kalau kita menyisipkan di antara atau sebelumnya atau sesudahnya, maka kita hanya tinggal update ini aja, memasukkan referensi tambahan, kemudian masukkan bibliografi, maka semuanya akan masuk ke sini. Kalau misalkan kita, jadi formatnya sudah mengikuti formatnya Mendeley gitu. Misalnya saya mau menambahkan lagi gitu, maka otomatis ini nambah sendiri secara otomatis. Nah, mungkin ini yang paling banyak digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Hanya saja mungkin tampilannya agak berbeda dengan format Microsoft Word yang 2016 atau 2010 atau 2019 ya, karena ini saya menggunakan 365 sehingga bentuknya tampilannya memang agak berbeda. Biasanya di sini akan ada insert citation, ada go to Mendeley, biasanya akan seperti itu. Maka ketika kita go to Mendeley, maka akan dimasukkan ke desktop. Nah, desktop ini nanti akan kita pilih artikelnya, kemudian kita cite, sehingga masuk ke Word ini. Tapi kalau dengan yang Microsoft 365 ini agak berbeda karena semuanya sudah ditampilkan di Word tanpa harus kita berinteraksi dengan desktopnya. Tapi kalau Microsoft yang 2010, 2016, 2019 itu masih berinteraksi dengan desktopnya. Tapi kalau yang 365 ini semuanya di tampilan Microsoft Word. Nah, mungkin ini yang paling banyak digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi dengan Mendeley ini memang sangat-sangat membantu kita ketika kita mencoba untuk membuat artikel publikasi. Mungkin itu Ibu. Ya, matur nuwun Pak Jati. Nah, jadi dari pemaparan
Pak Jati ini dengan Mendeley itu akan memudahkan Bapak Ibu kalau untuk membuat artikel atau publikasi ya, karena di sini daftar referensinya kalau kita sudah mensitasi maka akan bisa muncul sendiri ya Pak Jati ya. Oke. Pak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pak Jati ini ada PowerPoint-nya ya Pak Jati? Iya Bu. Oke, nanti kami nyuwun ya Pak, nanti untuk kami share pada teman-teman. Nah, ya. Supaya bisa lebih memudahkan Pak Jati, barangkali tadi sudah disampaikan Pak Jati, tapi ada terus yang jadi terlupa Pak Jati kalau nggak langsung praktek itu. Iya Bu, kalau jadi itu lupa Pak kalau sudah ada referensi seperti ini memang enaknya langsung praktek. Nah ini mungkin kapan-kapan kita bisa praktek ya Pak Jati ya, sehingga kita bisa membalut sendiri, sudah ada artikelnya, dimulai dari menginstal, kemudian belajar untuk mulai mensitasi, mengumpulkan dari artikel-artikel yang mana saja, bisa dari jurnal atau dari PDF atau dan lain sebagainya. Ini kita bisa bersama-sama, ini membuatnya lebih enak Pak Jati ya, kalau kita langsung praktek Pak Jati. Iya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau sampun sudah paham semua yang disampaikan oleh Pak Jati ini sudah jelas? Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa Ibu. Sudah dengan Mendeley atau dengan EndNote, kita ini sambil mereminder kembali Pak Jati ini kalau Bapak Ibu mau membuat artikel lagi akan menggunakan Mendeley atau Zotero ataukah menggunakan EndNote, jadinya nanti kalau Mendeley seperti ini, kemudian nanti EndNote, kemudian Zotero, jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan daftar referensi yang berbagai macam. Ya Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk hari ini kita tutup nggih Pak Jati nggih. Matur nuwun, ini waktu sudah menunjukkan hampir 3:30 Pak Jati, lebih dari setengah jam dari waktunya. Matur nuwun Pak Jati atas ilmunya yang bermanfaat ini, kita jadi mengingatkan kembali nggih Bapak Ibu dengan membuat artikel, dengan beberapa kita mengelola untuk referensinya. Jadi disampaikan hari ini adalah dengan menggunakan Mendeley. Nanti kapan-kapan kita lakukan praktek ya, Mendeley kemudian prakteknya bagaimana, Zotero kemudian prakteknya bagaimana, EndNote seperti apa prakteknya, ini mungkin akan lebih mengingatkan kita kembali. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Matur nuwun Pak Jati atas share-nya yang sangat bermanfaat. Nanti kami tunggu untuk PowerPoint-nya yang akan kami segera share pada teman-teman. Bapak Ibu, akhir kata demikian yang sudah disampaikan oleh Pak Jati selaku narasumber. Kurang lebihnya untuk acara hari ini kami mohon maaf jika ada kesalahan, dan nanti kita bertemu untuk minggu depan untuk Sinta ya, terkait dengan jurnal Sinta, bagaimana nanti cara mencari ranking Sinta, kemudian mencari jurnal Sinta yang berkualitas, ya seperti apa, itu nanti kita ketemu lagi minggu depan. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.